Kenapa harga cash dan kredit itu tidak sama? Ini nih yang sering jadi pertanyaan netizen. Seolah-olah yang konvensional dan syariah untuk kredit mobil itu sama aja. Karena harga cash dan kreditnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya cashnya 100 juta dicicil selama 5 tahun, anggaplah jadi 130 atau 140 juta. Terus gimana sih sebenarnya hukumnya? Nah, sebenarnya ada banyak banget ya pendapat ulama yang istilahnya perbedaan pendapat itu ada. Antara yang bolehnya membedakan antara harga yang cash dan kredit, ada juga yang melarangnya. Nah, kita perlu ketahui bahwasannya dasar hukum muamalah itu adalah halal selama ada dalil khusus yang mengharamkannya. Kita juga perlu tahu bahwasannya muamalah itu logis. Jadi kalau misalnya tidak ada yang dirugikan juga nggak masalah. Dan satu lagi, untuk menentukan mana yang lebih dekat dan mana yang lebih fit dengan kita itu hidup pada sebuah daerah, kita hidup pada sebuah negara, kita bisa lihat kebiasaannya seperti apa yang ada di negara kita. Nah, kebiasaan di negara kita itu antara harga yang cash dan harga yang kredit itu pasti berbeda. Jadi kita sudah cari gitu ya, leasing-leasing yang lainnya juga. Kalau misalnya harga cash dan kredit itu mereka rata-rata harga kreditnya pasti jauh lebih mahal. Kita hanya menemukan beberapa yang harga cash dan kredit itu sama, itu pun tidak di Jabodetabek. Itu adanya di daerah Bengkulu, di daerah Sumatera sana, yang mereka menyamakan antara harga cash dan harga kreditnya. Dan itu boleh-boleh aja, tapi yang sering dan boleh juga itu adalah harga cash dan harga kreditnya itu berbeda. Emang kalau misalnya pengen beli yang lebih murah gitu ya, ya langsung beli cash, nggak beli kredit. Kredit ini jauh lebih cocok bagi mereka yang dengan tanda kutip sulit menabung gitu ya, dan gajian uangnya habis, pengen ngumpulin cash buat kebeli itu sulit. Nah, kredit itu bisa jadi solusinya, namun resikonya adalah cicilannya kalau di total itu pasti melebihi harga dari cashnya. Atau sebenarnya ada lagi sih yang harga cash sama kredit itu mungkin bisa jadi sama ya, yaitu adalah kredit kepada perorangan atau lembaga keuangan syariah yang tidak resmi lah ya. Misal ada teman kita atau ada saudara atau siapapun itu gitu yang biasa kreditin gitu ya, yang biasa beliin mobilnya terus dijual lagi yang mungkin marginnya tipis atau bahkan sama sekali nggak ada marginnya alias harga cash sama kredit sama, itu memungkinkan juga terjadi. Tapi kita perlu kasih tahu juga untuk model-model kredit yang seperti itu sangat very high risk. Kami di sini bekerja sama dengan banyak lembaga keuangan syariah yang terdaftar. Jadi ketika terjadi sesuatu baik dari badan leasingnya, baik dari konsumennya, baik dari brokernya, itu semua dilindungi oleh hukum. Nah, kalau misalnya ke perorangan gini bingung dan sulit nanti kalau misalnya terjadi apa-apa. Karena sekedar omongan atau tertulis doang tanpa adanya legalitas yang kuat gitu ya. Kalau di leasing syariah itu ada namanya kayak semacam biaya notaris namanya fidusia. Itu kalau misalnya ada apa-apa itu sebagai landasan hukumnya. Nah, terus yang buat nanya dalilnya apa sih? Nah, kita kutip nih dari salah satu website dari rumaiso.com. Ini oleh Ustadz Muhammad Abdul Wasikal. Mungkin ada yang salah kaprah tentang hadis yang menyebutkan bahwasannya siapa yang menjual dengan dua transaksi maka ia diberi rugi ataukah diberi riba. Ini hadis Abu Daud nomor 3461 dan Al-Baihaqi pada kitabnya Al-Hafiz Ibnu Thohir mengatakan sanad hadis ini hasan. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini sebagai larangan jual beli beda harga antara cash dan kredit. Lalu pendapat ulama Syekh Abu Malik berkata, taruhlah hadis tersebut sahih. Bukanlah ini maksud diharamkannya jual beli jika dibeli tertunda biayanya lebih tinggi dari tunai. Yang tepat yang dimaksud dari hadis tersebut adalah jika ada dua orang yang bertransaksi berpisah lantas tidak menetapkan antara dua harga yang diberi pilihan, jadi menetapkan beda harga antara dua transaksi tersebut bukanlah transaksi riba. Ini Sahih Fikih Sunnah, kitab tersebut di halaman 354. Ibnu Qayyim juga memberikan jawaban, larangan hadis bukan larangan jika dibeli tunai lebih murah yaitu 50 anggaplah, dan jika dibeli dengan pembayaran tertunda kredit yaitu 100. Itu tidak termasuk khimar, judi, tidak termasuk jahalah, jual beli yang tidak jelas, tidak termasuk goror yang ujung akhirnya tidak jelas, dan tidak termasuk jual beli rusak lainnya. Penjual itu memberikan dua pilihan pada pembeli, yaitu pengen beli secara tunai atau kredit. Pada intinya di sini ulama beda pendapat, dan mau yang harga cash dan kreditnya beda silakan, mau yang sama pun juga nggak masalah. Dan kita bisa melihat dari kebiasaan kita di Indonesia, dan itulah yang ada ya di Indonesia sejauh ini untuk kredit itu rata-rata dia harganya pasti akan jauh lebih mahal total akhirnya. Karena ada margin keuntungan yang diambil oleh leasing yang mereka beli dulu barangnya habis itu dijual kepada konsumennya. Buat Om dan Tante sekalian, buat teman-teman sekalian yang mau kredit mobil syariah, bisa ke amanahauto.id, bisa cek di website kita www.amanahauto.id, atau juga bisa konsultasi gratis dengan cara hubungi kita di WhatsApp di nomor yang tertera ada di layar. Barakallahu fikum.